sangat mendukung sekali gitu. Nah, sekarang ini meskipun kita jauh nih ya, punya jarak yang jauh, tapi insya Allah kita mempunyai maksud yang sama, yaitu mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh semua pemateri kita nanti berhubungan dengan persiapan kita dalam menghadapi PPL ke depan gitu. Nah, untuk program pengalaman lapangan itu merupakan sebuah program, kurikulum ya, ini masuk ke dalam kurikulum kita gitu. Jadi PPL ini ada 4 SKS, nanti silakan nanti teman-teman melihat bahwa ini memang tidak bisa dikatakan asal-asalan saja gitu. PPL itu merupakan program dari praktiknya. Nah, kalau selama ini teman-teman mendapatkan teori saja, nah hari ini kita akan coba bagaimana mengaplikasikan teori itu di lapangan. Siap-siap untuk menjadi guru yang sebenarnya. Jadi kalau kita tidak lakukan ini, tidak ambil kesempatan ini lebih baik lagi, maka nanti saudara nanti akan menjadi orang yang merugi gitu. Jadi kalau 3 tahun menunggu, akhirnya sekarang ketemu dengan yang namanya praktek di lapangan. Nanti kita akan bertemu dengan tidak hanya teman sejawat kita akan belajar dengan para guru-guru senior kita, kemudian kita akan berhadapan langsung dengan siapa anak didik yang akan menjadi orang-orang yang akan kita didik nantinya. Gitu. Nah, karena itu kita butuh persiapan-persiapan di sini, ya, persiapan-persiapan mulai dari bagaimana kompetensi. Masih ingat ya, ada berapa kompetensi seorang pendidik itu? Ada masih ingat nggak? Ada 4 Bu. Ada 4 ya. Jadi kita mengingatkan kembali bagaimana 4 kompetensi itu betul-betul ada dalam diri kita sebagai calon pendidik nantinya. Nah, insya Allah nanti diberikan oleh Ustadz kita ya, itu kompetensi tentang personal kita, bagaimana kepribadian kita, dan karakter kita. Nah, ingat, karena kita adalah Stekip Azkia, itu berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Jadi nanti ketika teman-teman turun ke lapangan, jangan lupa karakter Azkia itu tidak boleh ditinggalkan gitu. Sudah 3 tahun ya kita banyak belajar bagaimana kita menerapkan sebuah karakter-karakter keazkiaan, ya, bagaimana kita dibentuk dengan Islam kita, maka itu juga yang akan kita kita nanti teladankan kepada anak-anak didik kita. Nah, ini nanti yang akan dibahas oleh Ustadz Iqbal Anas, kemudian nanti dengan Bu Elva Zuleni, dan terakhir nanti oleh Ibu Silvi Melinda, ya, itu terkait dengan teknis PPL. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Dan untuk mahasiswa semuanya, selamat untuk melakukan tantangan-tantangan berikutnya. Silakan siapkan diri saudara dan tetap lakukan yang terbaik gitu. Jadi anggap bahwa PPL ini betul-betul merupakan pengalaman kita gitu. Jangan sampai kita melakukan apa yang tidak pada tempatnya. Mungkin itu saja. Semoga selalu dilancarkan oleh Allah. Kami dari Prodi sangat terima kasih sekali ya. Nanti insya Allah akan ada 21 sekolah tempat teman-teman mengabdi gitu. Dan anggap bahwa sekolah itu merupakan rumah kita gitu. Jadi jangan sampai kalau selama ini di Stekip rumahnya, nah sekarang pindah dulu ke sekolah mitranya gitu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ketua Prodi kita, Ibu Ketua Prodi PGSD. Selamat bergabung kepada Ibu Ketua Prodi Pendidikan Matematika, Ibu Meria Ultra Gusteti MPD. Selamat bergabung, Bu. Ya, sama-sama Bu Mevri. Terima kasih kepada Prodi PGSD yang sangat membantu kami karena ini merupakan PPL pertama bagi kami ya. Mudah-mudahan sukses semua. Ya, amin. Terima kasih Bu Mary. Sama-sama Bu Riri. Baik, kita lanjut kegiatan kita berikutnya. Materi yang pertama berkaitan dengan kompetensi sosial dan kepribadian yang akan disampaikan. Oke, terima kasih. Suaranya jelas ya? Sampai di Padang.
Ya, ini video saya agak kesulitan, gimana apanya, nggak tampil ya, nggak kelihatan videonya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang sangat luar biasa, kita bisa berkumpul bertatap maya dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan ini mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah SWT. Kemudian salam dan salam buat Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jema'in. Pertama-tama yang kita hormati tadi Ibu Riri ya, Ibu Riri Marfilinda ya. Kemudian ada Ibu Mary, para pimpinan di di Esteket. Kemudian ada juga Ustadz Jendriadi yang kemarin menghubungi kita untuk membersamai mahasiswa PPL untuk coaching pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing dan berbagi hari ini dengan teman-teman semuanya, mahasiswa, terkait dengan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian gitu ya. Baik, ini sedikit untuk perkenalan gitu ya. Ini perkenalan kita. Mudah-mudahan kita bisa semakin dekat gitu ya, karena kita sama-sama di Askia gitu ya, insyaallah tidak satu lembaga gitu ya. Jadi sekarang saya diamanahkan untuk kepala sekolah di SDT Askia Bukit Tinggi. Kemudian kalau alamatnya tinggalnya di Padang Panjang gitu ya, jadi ke Bukit Tinggi bolak-balik setiap hari, di komplek perumahan guru SMA 1 Sumatera Barat di Padang Panjang gitu ya. Jadi tinggalnya di dalam komplek. Itu mungkin sekedar perkenalan. Nomor HP ada. Ini ada juga blog gitu ya, untuk perkenalan. Jadi teman-teman semuanya, mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Are you ready? Oke. Oke, alhamdulillah itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menangkap. Mohon maaf, waktunya sampai jam berapa ya, Ibu? Seratus menit ya. 9.30. Oke. Ada tanya jawabnya? Oke. Oke, teman-teman mahasiswa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip sebuah ayat di dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jalanku dan aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Subhanallah,
dan Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Teman-teman semuanya, ini pondasi kita sebenarnya sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang yang akan menjadi teladan di dalam pendidikan gitu ya. Bahwa kita hari ini berada di jalan Allah dan Rasul-Nya gitu ya, berada di jalan para nabi, para rasul yang mengajak orang kepada kebaikan. Ini yang harus kita tanamkan sebenarnya dulu gitu ya. Jadi menjadi guru itu bukan sekedar profesi mengajar kemudian kita dapat ma'isyah atau dapat gaji gitu ya. Tentu tidak sederhana itu gitu ya. Tapi sesungguhnya kita jadi guru, tentu ini adalah menjadi pondasi kita pertama di dalam kehidupan kita, bahwa ini adalah jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalanku kata Nabi ya. Dan jalan orang-orang yang mengikuti para Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kita harus kuat keyakinan kita dengan ini gitu ya. Jadi jangan sampai kita lemah gitu ya ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang guru ya. Buktinya dengan kuliah di PGSD gitu ya. Jadi artinya tentu akan menjadi guru gitu ya. Ya, kalau PGSD tentu akan jadi guru SD. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi guru yang lain gitu ya. Tetapi itu tentu harus menjadi semacam apa bagi kita ya, semacam penguatan bagi kita bahwa ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini jalan Allah dan Rasulnya, jalan para nabi dan para orang-orang soleh dulunya gitu ya. Nah, inilah yang akan kita lalui. Jadi bagi teman-teman, ini penguatan ini penting pertama gitu ya bagi teman-teman semuanya mahasiswa, agar kita yakin dengan jalan kita ini gitu ya. Jadi istilahnya tidak separuh-separuh berada di jalan guru PGSD ini gitu ya. Kira-kira demikian apanya gitu ya, apa namanya, sebagai pembuka gitu ya. Ya, saya sebenarnya pengen bertanya juga ini kepada teman-teman mahasiswa. Alasan utama memilih menjadi guru itu kira-kira apa? Bisa mungkin ditulis di kolom chat gitu ya. Atau ada yang langsung berbicara boleh juga. Silakan, ada satu atau dua orang yang menyampaikan secara langsung boleh. Alasan utama ini menjadi guru di di STKIP atau kuliah di PGSD ini apa kira-kira gitu ya. Boleh, silakan. Ada yang mau berpartisipasi? Silakan, Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan pribadi Fauzan menjadi seorang guru pertama memang adalah orang tua seorang guru. Terus ada hal yang menarik dari profesi seorang guru ini. Kalau kita lihat dari sisi kehidupan itu tentu tidak menjamin seorang untuk jadi seorang yang kaya pengusaha gitu. Tapi di sisi lain ada hal yang sangat menarik gitu. Apapun yang kita ajarkan selagi itu hal yang positif kepada anak-anak kita, tentu itu akan menjadi amalan kita akhirat. Itu yang Oke, terima kasih Fauzan ya sudah menyampaikan alasannya atau istilahnya faktor utama kita gitu ya menjadi seorang guru itu apa gitu ya. Yang lain ada yang satu lagi mungkin? Boleh, silakan. Siapa? Istiqomah, oke. Istiqomah, silakan Istiqomah. Terima kasih Ustaz, dan juga terima kasih Bu Maifit telah memberikan kesempatan. Dari Istiqomah pribadi Ustaz, mungkin dulu udah sempat kerja juga saya jadi TNS. Iya. Cuma dilihat dari berbagai hal di dalam dunia pendidikan tuh, pendidikan ini kan kayak pabrik gitu ya, saya
pabrik SDM gitu kan. Jadi ketika suatu pabrik itu tidak bagus, pasti akhirnya hasilnya pun nggak bagus. Jadi sebenarnya sebuah bangsa itu akan menjadi bagus ketika pendidikannya bagus. Jadi kenapa Istiqomah ingin masuk ke dalam pendidikan jadi guru? Karena ingin berpartisipasi untuk memperbaiki pabrik yang ada sekarang sehingga SDM-nya kita pun akan menjadi baik. Ketika SDM baik, insya Allah negara kita pun sedikit demi sedikit akan menjadi lebih baik. Jadi ini ingin berpartisipasi dalam perubahan negara melalui elemen terkecil, yaitu pendidikan di sekolah dasar. Oke, luar biasa ya Istiqomah mencermati kondisi yang terjadi hari ini dan juga bagaimana kita melihat tantangan ke depan gitu ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, mungkin kalau ditanya satu-satu banyak gitu ya. Insyaallah kita masing-masing punya alasan yang berbeda-beda untuk menjadi seorang guru, tapi saya ingin menguatkan tadi gitu ya bahwa ini kan mulai PPL ya Bu ya. PPL, dan ini adalah bagian pertama dari kita masuk ke dalam dunia yang sesungguhnya gitu ya. Teman-teman nanti akan melihat bagaimana seorang guru yang sebenarnya ketika berada di lapangan gitu ya. Nah, inilah yang harus kita kuatkan dulu pondasi kita, karena kalau tidak nanti sedikit aja tantangan itu akan membuat kita surut gitu kan. Kalau seperti ini guru ya saya berhenti aja lah gitu kan. Nah, jadi kan kalau kita tidak memiliki pondasi yang kuat, maka ini akan membuat kita nanti akan lemah di lapangan gitu ya. Karena apa yang ada di lapangan dengan apa yang ada di kampus atau di sekolah atau di di lingkungan kita yang biasa mungkin akan berbeda gitu ya. Apalagi kalau kayak di STKIP Askia tentu lingkungannya alhamdulillah terjaga gitu kan. Tapi ketika kita berada di lapangan, di sekolah nantinya, tentu nanti kita akan berkumpul dengan guru-guru yang berbeda, dengan orang-orang berbeda, masyarakat dan seterusnya gitu. Ini PPL-nya di Padang semua Bu ya? Ada di Padang, ada di Pasaman juga Ustaz, di Pasaman dan pesisir juga Ustaz. Oh, ada di pesisir, ada di Pasaman. Nah, ini kan tantangan bagi kita nantinya, apalagi masyarakat di pesisir atau di Pasaman ini kan perlu kita pelajari gitu ya, agar kita memang bisa berada di tengah-tengah mereka dengan baik. Oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Ya, ini mungkin sekedar apa aja kompetisi standar kompetensinya, dan intinya seperti yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Riri ya, bahwa kita hari ini membawa nama STKIP Askia. Nah, ya, membawa nama STKIP Askia. Jadi ini perlu teman-teman pahami dan terapkan nanti, dan yakini bahwa kita berada di lapangan, kita menjadi mahasiswa PPL, menjadi mahasiswa praktek di lapangan adalah dari lembaga Askia. Jadi tentu ini harus kita bawa dengan baik gitu ya, nama besar Askia, karena orang sudah tahu gitu kan Askia itu seperti apa, kemudian bagaimana kita menjaga nama baik Askia ini di lapangan nantinya. Baik, nah ini sedikit ilustrasi mungkin gitu ya, yang perlu juga teman-teman kita pahami bersama, dan barangkali juga mungkin sudah pernah ada yang mendengar kisah ini kisah katak dalam panci ini gitu ya, kisah katak dalam panci yang mungkin bisa kita ambil makna dan pelajarannya gitu ya, bahwa memang hari ini dunia sudah berubah dan dunia perlu tantangan yang harus kita hadapi gitu ya. Dan kita harus berubah gitu ya. Kita tidak boleh berhenti belajar lah istilahnya. Harus menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Nah, ya barangkali yang belum pernah membaca kisah katak dalam panci ini ceritanya seekor katak yang berada di dalam panci ya, ada air di dalamnya, kemudian air itu dipanaskan gitu ya. Nah, ini katak ini karena merasa nyaman jadi dia terus berada di dalam panci sampai air ini mulai panas, dan ketika air mulai panas dia akan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan gitu ya.
Jadi artinya memang dia punya kemampuan kulitnya kata ini untuk menyesuaikan diri dengan air yang sudah panas itu. Ya, dia masih mampu menyesuaikan diri katanya seperti itu. Sampai akhirnya air mendidih dan dia tidak mampu lagi menyesuaikan diri dan akhirnya dia baru memutuskan untuk melompat tetapi tidak bisa lagi karena sudah terlambat gitu ya, sudah terlambat sehingga akhirnya dia mati di dalam panci yang berisi air panas. Nah, teman-teman semuanya, pelajaran ini sebenarnya bagi kita jangan pernah kita merasa berhenti untuk belajar hari ini walaupun kita sudah tamat kuliah mungkin secara teorinya sudah selesai gitu ya kan, kuliahnya kan sudah selesai, mau PL lagi gitu kan. Tetapi jangan sampai ini menjadi bagian dari kita untuk nyaman kita berhenti karena memang tantangan di luar itu hari ini semakin kompleks gitu ya, apalagi dengan pandemi COVID gitu ya. Ini perlu tantangan-tantangan luar biasa bagi kita di tengah-tengah generasi anak-anak kita yang milenial gitu kan, yang hidup di tengah teknologi ya. Bagaimana seorang guru kemudian mampu beradaptasi dengan mereka gitu ya, beradaptasi dengan mereka, mampu membawa mereka untuk tetap berada di dalam nilai-nilai kebaikan. Ini kan tantangan-tantangan yang harus kita capai gitu. Oke, baik teman-teman semuanya, ini 4 kompetensi ya yang sudah teman-teman pelajari barangkali di sekolah gitu ya, di kampus. Ada 4 kompetensi: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi kita tidak bahas ini karena memang ini sudah teman-teman pelajari. Kita fokus ke kepribadian dan sosial nanti insya Allah gitu ya. Dan ini juga saya hanya pengalaman saja gitu ya. Artinya tidak juga secara teori-teori karena memang teori-teorinya juga sudah dibahas di bangku-bangku kuliah gitu ya. Secara akademiknya juga sudah dibahas gitu ya. Jadi tidak perlu kita elaborasi lagi gitu ya. Tapi secara konsep kan sudah ada gitu ya panduannya. Kepribadian itu apa saja, kalau yang ini saya kutip dari dari undang-undangnya gitu ya, dari kompetensi guru yang bahwa memang di dalam kompetensi kepribadian dan sosial itu sudah ada yang diharapkan muncul di dalam pribadi seorang guru gitu. Ini nanti akan kita elaborasi lebih jauh. Nah, ini kan secara kontekstualnya seperti ini gitu ya. Kepribadian itu dan sosial gitu ya. Jadi bagaimana memang kita menempatkan pribadi kita dan kemudian sosial kita mengaplikasikan ilmu pedagogik dan profesional yang kita pelajari di kampus. Sebenarnya itu gitu ya. Jadi PPL ini sebenarnya ajang bagi kita untuk memperlihatkan kepada siswa kita, kepada masyarakat, kepada tempat kita nanti berada, siapa diri kita dan bagaimana kita bersosialisasi di tengah masyarakat gitu ya. Jadi makanya guru itu tidak cukup dengan kompetensi pedagogik saja, hanya memahami peserta didik, kemudian evaluasi pembelajaran, mampu membuat RPP dan seterusnya. Tidak hanya itu gitu kan. Tetapi juga harus memiliki kepribadian yang baik dan sosial yang baik gitu ya. Jadi dia harus kompleks gitu ya, harus kompleks banyak kompetensinya sehingga memang dia mampu berada di tengah-tengah masyarakat itu dengan baik gitu ya. Karena orang yang pintar saja gitu ya tanpa ada kepribadian dan sosial yang baik, dia juga tidak bisa menjamin dia akan menjadi sukses di tengah masyarakat gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini 2 yang kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Ya, kalau ini saya kutip satu aja dari Bukhari Alma ini ya, kompetensi sosial itu dalam teori yang beliau sampaikan, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jadi
intinya kita mampu bersosialisasi dengan siapapun sebenarnya, bergaul dengan siapapun yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi menjadi guru itu bukan saja menjadi pribadi di sekolah yang dimana tempat kita PL misalnya kan, tapi juga kita menjadi pribadi di masyarakatnya bersama orang tua guru yang anak-anak yang kita ajar di situ, dengan guru-guru yang lain, dengan masyarakat yang ada di situ gitu kan. Tentu harus kita kembangkan komunikasi kita. Disinilah peran sosial kita itu nampak gitu kan, sehingga orang nanti akan melihat memang hebat ini mahasiswa-mahasiswa dari STKIP Askia gitu ya, karena dia tidak hanya mampu mengajar dengan baik, tetapi juga dia mampu bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat gitu ya. Ini yang kita harapkan dari kompetisi sosial itu sebenarnya. Jadi kita tidak ingin nanti dilaporkan oleh misalnya kan ada guru pamong gitu kan, nanti ada masyarakat juga, nanti dilaporkan ke pembimbingnya atau guru dosen pendampingnya misalnya kan. Nah, ini guru PL dari STKIP Askia ini gini gitu kan. Nah, kita tentu tidak ingin penilaian yang tidak baik yang disampaikan oleh masyarakat atau oleh guru, oleh siswa atau oleh masyarakat yang ada di situ terhadap kita gitu ya. Inilah harus kita jaga dari sekarang. Oke. Kemudian juga saya kutip ini yang terakhir ini, kompetisi sosial itu atau kecerdasan sosial itu dia saling menguntungkan gitu ya. Nah, jadi ini penting juga harus kita catat gitu, bahwa kita membangun relasi itu dengan orang lain itu harus saling menguntungkan. Artinya tidak mereka saja yang diuntungkan kita rugi, atau kita saja yang diuntungkan mereka rugi. Ya, jadi memang kecerdasan sosial itu di situ. Jadi kalau bahasa Minangnya apa tuh ya? Sama-sama manang gitu ya. Nah, kita harus sama-sama manang. Jadi tidak boleh orang lain terzolimi sementara kita untung, atau orang lain untung kita terzolimi, tidak boleh gitu ya. Jadi kecerdasan sosial itu memang harus saling menguntungkan gitu ya, saling menguntungkan, saling win-win solution ya bahasa ininya, bahasa Bukit Tingginya ini ya. Nah ini Gardner juga ini dalam teori ada itu ya, kemampuan untuk PK dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain sehingga individu tersebut mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Ya ini kecerdasan sosial gitu ya. Ini harus kita bangun gitu ya, harus PK memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita harus bisa menjadi pribadi yang gaul, kata orang kan, supel, ramah, pribadi yang disukai oleh orang lain. Nah, ini saya coba baca ini baru di beberapa buku-buku literatur gitu ya tentang kecerdasan sosial atau kesadaran sosial. Ini bisa nanti kita coba kembangkan gitu ya. Salah satunya ini buku Daniel Goleman ya, Emotional Intelligence, itu bagus itu sebagai referensi kita dalam membangun kecerdasan emosi kita gitu ya. Bisa kita ini ya. Ini adalah nah ini secara teorinya beliau mengatakan ini kan, kecerdasan sosial itu ya. Kita tidak terlalu banyak membahas teorinya gitu ya. Salah satunya adalah influence, pengaruh gitu ya. Nah jadi salah satu kecakapan sosial yang harus kita bangun di tempat kita kerja atau di tempat PPL kita nanti bekerja itu adalah influence ya, pengaruh gitu ya. Kita harus bisa mempengaruhi orang ada di sekitar kita. Jangan kita justru dipengaruhi gitu ya. Nah, itulah yang harus kita bangun. Nanti ada kecerdasan kepribadian kan, kompetensi kepribadian. Disitulah letaknya kompetensi kepribadian. Kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, influence itu akan berhubungan dengan keteladanan gitu ya. Jadi influence ini akan berhubungan sangat dengan keteladanan. Karena kita mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi. Yang 3 dan 4 ini sangat penting di dalam mempengaruhi gitu ya. Concern ini peduli dia, peduli berpengaruh. Ini saling terkait gitu ya. Orang kalau peduli dengan orang lain dia akan mudah mempengaruhi gitu ya. Ya. Jadi akan mudah mempengaruhi.
Jadi kalau kita tidak peduli gitu ya, atau cuek-cuek saja dengan situasi gitu ya, sibuk dengan diri sendiri gitu kan, ini tidak concern namanya, atau tidak akan membuat kita memiliki influence gitu ya, tidak akan membuat orang lain tertarik dengan kita gitu kan. Ya, cerita kita kan bisa lihat ya dari pengalaman-pengalaman gitu ya yang pernah kita lihat gitu ya. Mahasiswa PPL misalnya kan masuk ke ruang guru, misalnya kan di sekolah yang misalnya dia masuk ke sekolah tertentu gitu kan, di SD mana misalnya kan, di Padang atau di Pasaman atau di pesisir gitu kan, masuk ke ruang guru, kemudian dia duduk diam gitu kan, kemudian tenang gitu kan, lihat HP gitu ya. Nah, tentu ini tidak akan memberikan dampak influence nanti kepada lingkungan di sekitar kita gitu ya. Tidak akan menampak influence, tidak akan mempengaruhi orang lain, karena kita lihatnya ya seperti itu, masuk ruang guru pergi ngajar kan ke kelas itu kan, habis selesai ngajar kemudian masuk ke ruang guru lagi, duduk gitu kan, lihat HP gitu kan, tenang, kemudian setelah jam pulang kita pulang, besok datang lagi seperti itu. Nah, ini kan hal-hal yang tidak kita inginkan kalau ketika kita menjadi guru PPL gitu ya, menjadi guru PPL, karena kita akan dinilai. Guru PL ini kan dinilai kan, ada pamongnya, ada dosen pamongnya juga, ada masyarakat yang akan nilai, ada siswa yang akan menilai, ada guru-guru sesama guru di situ yang akan menilai gitu kan, dia akan melihat kita. Nah, atau barangkali bisa jadi akan dibanding-bandingkan gitu kan, kalau ada juga mahasiswa PL dari sekolah lain atau dari universitas lain gitu, dari kampus lain gitu. Nah, dia akan dibanding-bandingkan, ini dari mahasiswa ini mahasiswa ini ya. Nah, kita harus mampu berbeda gitu ya, harus mampu berbeda, harus bisa memberikan influence ya, pengaruh kepada teman-teman guru atau sesama PL. Misalnya kalau ada perkumpulannya, kalau bisa kita menjadi ketua misalnya kan, sehingga kita bisa memberikan influence pengaruh kepada mereka, kepada sekitar kita gitu. Nah, pengaruh itu akan dimulai bisa dengan concern tadi, dengan kepedulian kita kepada lingkungan. Concern, ada kepedulian gitu, ada perhatian kita, tidak cuek gitu orang kan, tidak cuek-cuek saja, sibuk dengan diri sendiri gitu kan, main HP misalnya kan. Nah, ini kan teknologi sekarang memang membuat kadang yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh gitu kan. Kadang sesama di kantor gitu kan, sesama guru di kantor duduk gitu kan, itu lihat HP masing-masing, sibuk dengan HP masing-masing, dan chatting dengan orang yang berada jauh di luar sana gitu. Sementara dengan sesama kita di dalam tidak ada berbicara gitu kan. Nah, ini kan tidak kita harapkan seperti itu. Nanti kita sebagai guru PL juga tidak ingin seperti itu. Kita sibuk aja dengan HP kita, sementara orang udah berbicara di sana, orang udah sibuk di kita cuek aja. Menjadi sesuatu yang ganjil nanti dilihat orang gitu ya. Itu kecakapan sosial yang harus kita miliki, yang harus kita miliki. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini 5 faktor sukses kecerdasan sosial itu ya, yang bisa kita bagi. Pertama, PK dengan lingkungan gitu ya, situational awareness. Jadi memang kita harus PK dengan lingkungan sekitar kita, jangan cuek tadi ya, PK. Apapun yang terjadi kita coba untuk berkontribusi gitu ya, tetapi jangan juga kita kemudian terlalu over gitu ya. PK ini ya sewajarnya gitu ya, PK dengan lingkungan sekitar ini sewajarnya, artinya tidak sesuatu yang menjadi urusan kita gitu ya. Jadi jangan juga sampai over gitu ya. Over juga orang tidak senang jadinya kalau terlalu over gitu ya. Tapi sewajarnya, dan juga kita kepedulian kita dalam batas-batas yang wajar gitu ya, situational awareness gitu ya. Jadi
tidak melebihi batas-batas juga gitu ya. Nah, ini perlu kita pelajari. Situasi di ketika nanti di lingkungan baru ini nanti akan terasa gitu ya. Akan terasa gitu ya. Akan kita lihat gitu ya. Kenyataan di lapangan itu nanti akan mengajarkan kepada kita gitu ya. Pengalaman lapangan itu akan mengajarkan kepada kita tentang lingkungan sekitar kita. Kemudian present ini percaya diri, sikap percaya diri. Jadi memang kita harus mampu membawakan diri kita dengan sangat baik gitu ya, percaya diri. Jadi jangan terkesan kita tidak percaya diri, sehingga ini akan menjadi hambatan kita nanti untuk bersosialisasi gitu ya. Kalau kita tidak percaya diri gitu ya, merasa kurang atau merasa ini nggak nyaman gitu ya, makanya kita harus buat diri nyaman gitu ya dengan lingkungan sekitar. Maka bersosialisasi itu penting gitu ya, mengenali orang sekitar kita, siapa guru-guru yang ada di situ, di mana tinggalnya, segala macam, itu penting kita tahu gitu ya, sehingga kita percaya diri dengan kondisi gitu ya, tidak gagap gitu ya dengan lingkungan yang baru gitu ya. Berikutnya authenticity ya, jujur ya, ini faktor-faktor yang membuat kita sukses secara sosial gitu ya. Jujur, tulus gitu ya. Jujur dan tulus artinya memang kita misalnya dalam kegiatan, dalam melakukan hal-hal yang kita bantu atau melakukan hal-hal yang kita kerjakan ya dengan ikhlas dan jujur gitu ya, tulus gitu ya. Ini akan membuat orang semakin percaya dengan kita gitu ya, semakin membuat orang yakin dengan kita bahwa kita ini bekerja atau berada di situ memang dari hati gitu ya, tidak sekedar ingin aku kan sebagai tugas kok gitu kan, karena memang aku tugas dari kampus harus PL ya balai gitu kan, aku lah harus jalani gitu kan. Nah, kalau ada ya, makanya dasar tadi harus kita jaga dulu, niat kita harus kita kuatkan dulu gitu ya, sehingga kita tidak merasa ini sebuah beban gitu ya. Nah, kalau beban ini akan mengganggu nanti gitu kan, kita akan merasa di lingkungan kita itu kita tertekan gitu ya, tertekan gitu ya. Apalagi mungkin guru pamongnya banyak menyuruh misalnya kan kan bisa jadi kan, karena guru PL ini kan biasanya kan seperti itu kan, guru pamong ini tolong ini gitu ya kan, tolong itu, tolong lah ya kan. Kalau kita cepat kesal kan akan membuat situasinya kurang nyaman jadinya gitu ya. Ini penting ya. Kemudian clarity, berkata jelas dan sopan. Ini penting bagi guru gitu ya, berkata jelas. Jadi memang guru itu harus mampu berkata-kata dengan jelas agar apa yang disampaikan dipahami dengan baik oleh anak gitu kan. Ya, jelas, sopan ya, berkata jelas. Jadi jangan kita berbicara tapi anaknya nggak ngerti, atau kita berbicara atau dengan guru yang lain dia nggak ngerti gitu kan. Banyak hal-hal yang tidak jelas gitu ya. Nah, ini harus kita kurangi gitu ya, karena memang ketika berinteraksi sosial itu ya, kita salah satu yang kita lakukan banyak itu adalah berkata gitu ya, berbicara, berdiskusi gitu kan ya, harus berkata-kata dengan jelas, dengan baik. Kemudian empati. Nah, empati itu ya merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini penting juga kita bangun gitu ya. Nah, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, jangan apa saja gitu ya, cuek, atau jangan istilahnya tidak peduli gitu ya, apa yang dirasakan orang lain. Ini membuat kita bisa membangun influence tadi gitu ya, membangun influence. Nah, ini kan dalam teori-teori kepemimpinan kan ini yang harus dibangun gitu ya, bagaimana membangun influence tadi itu kan salah satunya dengan adanya empati kepada orang, merasakan apa yang dirasakan orang lain, membantu orang lain, menolong keperluan mereka, kemudian sehingga mereka dengan kita itu juga nyaman gitu ya. Bahkan tidak jarang kan kita lihat mahasiswa PL itu
mendapatkan hubungan yang baik dengan gurunya yang ada di sekolah yang dia PL itu, atau dengan kepala sekolahnya, atau dengan masyarakatnya. Akhirnya nanti bisa jadi kan ketika kita membangun hubungan baik dengan orang ketika berada di sekolah itu nanti suatu ketika nanti bisa kita ada ditawarkan untuk ngajar di situ misalnya kan, bekerja di situ dan seterusnya gitu ya. Nah, inilah pentingnya membangun hubungan kecerdasan sosial ini dengan orang lain gitu ya. Tidak menimbulkan jejak yang justru sebaliknya gitu kan, tidak baik di situ gitu kan, sehingga orang tidak senang dengan kita. Ini tidak kita inginkan kan. Jadi kita harus bisa meninggalkan jejak yang baik gitu ya. Karena kita membawa nama baik Askia tadi kan, membawa nama baik Askia yang akan kita bawa ke tengah-tengah masyarakat gitu. Sehingga orang merasa inilah adalah mahasiswa Askia. Nanti kan sekolah itu kalau ada PL lagi dari Askia aja lah gitu kan, dari STKIP Askia aja lah gitu kan, karena memang dia melihat kualitasnya, kemudian bagaimana gurunya mengajarnya, pribadinya itu luar biasa gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan tentu saja. Dan ini tentu juga akan membangun kepercayaan orang kepada STKIP Askia gitu ya, kepada lembaga kita gitu ya. Akan membuat kepercayaan orang menjadi meningkat, sehingga nanti kalau kuliah dia akan masuk aja ke PGSD Askia gitu ya kan. Nah, ini kan sebagai sebuah promosi yang tidak langsung yang kita buat gitu ya kepada masyarakat gitu ya. Tetapi kalau kita menimbulkan jejak yang tidak baik gitu ya di tengah-tengah masyarakat, itu tentu itu akan menjadi catatan buruk bagi mereka gitu kan, dan itu akan bergulir juga dari mulut ke mulut gitu kan. Nah, itu dulu tuh dari Askia gitu ya kan. Nah, ini kan tidak enak kalau kita sudah mendapatkan cap atau mendapatkan catatan-catatan yang jelek di tengah-tengah masyarakat. Ini harus kita jaga ini teman-teman mahasiswa semuanya. Ini harus kita jaga betul gitu ya. Ya, mungkin PL-nya berapa lama Bu ya? PL-nya 2 bulan Ustaz. 2 bulan ya. Iya, 2 bulan mulai dari tanggal 8 Februari nanti sampai 10 April. 8 Februari sampai 10 April. Berarti sebelum puasa berarti ya. Ya, ini kan waktu yang cukup untuk bersosialisasi dan juga sekaligus juga membawa nama baik Askia gitu ya Bu ya, agar memang kita ingin nantinya ke depan tentu mahasiswa STKIP Askia bisa lebih banyak gitu kan, bisa lebih banyak lagi, karena memang Askia akan menjadi universitas gitu kan. STKIP mau menjadi universitas gitu ya, Universitas Askia kan. Nah, sehingga memang ini harus menjadi promosi bagi kita sebenarnya, bahwa kita membawa nama baik, membawa nama besar Askia. Oke, begitu teman-teman semuanya. Dan kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke kepribadian. Jadi kalau kepribadian ini saya lihat di kampus sebenarnya ada ini ya, 10 kompetensi kepribadian guru. Saya lihat di dinding STKIP Askia ada ini ya, ada 10 kompetensi kepribadian guru. Sebenarnya kalau kita berbicara kompetensi kepribadian guru, itu yang 10 itu sebenarnya dasarnya gitu ya. Nah, nanti kita bahas lebih detail gitu ya. Ini saya coba inikan aja. Di dinding di Askia ada gitu ya, saya lihat ya. Ada 10 gitu ya. Nah, memiliki akidah yang bersih, mampu dan terbiasa beribadah dengan benar, memiliki kepribadian yang matang, cerdas dan berwawasan luas, sehat dan kuat fisiknya, bersungguh-sungguh dan disiplin, manajemen urusan dengan baik, mengoptimalkan waktu, mandiri, bermanfaat bagi orang lain. Ini udah luar biasa ini kalau bisa kita membangun kompetensi kepribadian dengan 10 hal ini gitu ya. Dan insya Allah sebenarnya ketika di Askia saya melihat juga kurikulumnya gitu ya, dan kemudian juga mata pelajarannya, semuanya ini ada gitu ya, dibangun gitu ya, sehingga memang betul-betul 10 kompetensi kepribadian guru ini bisa kita kuatkan gitu ya di lapangan nanti. Memiliki akidah yang bersih, artinya memang
ya guru kita sebagai guru yang harus bisa menjaga akidah kita dengan baik gitu ya. Artinya tidak ada mahasiswa askia yang percaya dengan dukun misalnya kan, atau yang punya jimat. Nah, ini harus kita bersihkan gitu kan, akidah kita ini gitu ya. Itu terkait dengan akidah, yang percaya dengan jin misalnya kan. Nah, ini pondasinya. Kalau itu sudah kita lakukan, maka yang lain itu sia-sia aja semuanya gitu ya. Nggak ada manfaatnya. Karena akidah ini yang penting gitu kan. Akidah, kepercayaan kita, keyakinan kita, kebersihan dari keyakinan kita kepada Allah SWT, itu yang penting sebenarnya. Jangan diserikatkan gitu ya. Nah, karena kata Allah Subhanahu wa taala kan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Ya, Allah akan hanya mengampuni dosa selain syirik. Nah, itu bahayanya. Karena kalau sudah syirik kata Allah, maka yang lain itu nggak ada gunanya. Ibadah, mau kita baca Al-Quran setiap hari tamat, itu nggak ada gunanya kalau syirik gitu ya. Ibadah, sholat, mampu sholat duha, sholat tahajud, sholat baca Quran, banyak sedekahnya gitu ya. Itu nggak ada gunanya semuanya kalau kita syirik gitu. Jadi syirik ini kunci dasarnya gitu ya. Jadi memang ini harus kita bersihkan diri kita. Memang harus kita yakini benar bahwa kita tidak ada berada di dalam koridor akidah yang syirik gitu ya. Kita harus bersih dari itu. Tidak punya jimat. Ini contoh, kalau syirik itu biasanya itu saja apanya gitu ya. Mudahnya bisa kita deteksi seperti itu gitu ya. Ya jimat dah gitu kan. Kemudian kalau sakit atau berobat pergi ke dukun nggak gitu kan. Atau percaya nggak dengan jin gitu kan. Kalau ada hal-hal seperti itu harus kita bersihkan. Ya, itu pribadi gitu ya, kepribadian gitu ya. Atau nanti misalnya di tempat PL-nya ada ininya gitu kan, yang siswanya kesurupan misalnya kan. Kemudian dibawa ke dukun gitu kan. Ini kan hal-hal yang perlu kita bangun gitu ya. Dan sekaligus kita sebagai bukan sebagai guru mengajar di kelas saja sebenarnya kan, kita juga bisa mengajari masyarakat ya. Kalau memang ada hal-hal yang salah di tengah-tengah masyarakat misalnya kan, di tengah masyarakat misalnya ada hal-hal yang sifatnya salah, kita ingatkan gitu kan. Ini kan bagian dari kompetensi kepribadian dan sosial kita tadi itu gitu ya. Jangan dibiarkan juga masyarakat enggak usah. Ya tentu dengan cara-cara yang baik gitu ya. Ya. Dengan cara-cara yang baik gitu ya. Hasanah gitu ya, dalam Al-Qur'an disebutkan bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, dengan cara yang baik gitu. Jadi tidak menyakiti, tidak menyinggung, tapi memang kita harus ingatkan bahwa kalau ada kesyirikan, kalau ada jimat, kalau ada anak siswa kita misalnya ada yang punya jimat, ada yang syirik, ada yang itu harus kita ingatkan gitu ya. Seperti itu. Kemudian ibadah gitu ya, ibadah dengan benar. Ya memang ini harus kita jaga gitu ya. Nanti di slide berikutnya ada kita lebih detail gitu ya. Kepribadian yang matang, ini emosi tadi kan, kompetensi sosial, emosional intelligence. Kita harus menjadi pribadi yang matang gitu ya. Matang, tidak mutung gitu ya. Artinya tidak gampang emosi gitu kan. Sedikit-dikit emosi kan. Emosi kok sedikit-sedikit gitu kan. Jadi memang harus matang gitu ya, tidak gampang baper gitu kan. Maksudnya ya harus menjadi pribadi yang dewasa lah gitu ya. Dewasa, kemudian emosinya terkendali, tidak gampang meledak-ledak, sedikit aja tersinggung meledak gitu kan. Nah itu harus kita bangun gitu ya, kepribadian. Karena dalam kondisi nanti kan kita akan berhadapan dengan anak yang tidak tahu kita kan, nakal atau gimana gitu kan. Kita kan belum merasakan gitu ya. Di lapangan nanti kita akan bisa melihat gitu bagaimana tipe-tipe anak, apalagi di daerah-daerah terpencil seperti pesisir, Pasaman gitu kan. Itu kan tentu anak-anaknya akan berbeda dengan anak-anak yang ada di Padang atau di kota-kota gitu kan.
Nah, tentu pribadi kita juga harus kita kuatkan gitu ya. Tidak gampang emosi, sedikit-sedikit emosi. Ini kan akan berdampak juga nanti kalau kita gampang marah gitu kan. Nanti guru PL-nya pemberang misalnya kan, seketik-seketik berang misalnya kan. Nah, jadi kan akan jadi catatan juga bagi kita. Ya. Marah itu boleh sesuai dengan tempat dan waktunya dan sesuai dengan kapasitasnya gitu ya. Artinya seperti itu. Kemudian cerdas dan wawasan luas ya, kita harus banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak ya membaca literatur gitu ya. Ini perlu kita bangun gitu ya, cerdas, wawasan. Karena guru itu kompleks sebenarnya gitu ya. Dia kompleks. Dia harus bisa mentransfer ilmu, juga bisa mentransfer nilai gitu ya. Ya, tidak ilmu saja tapi juga harus nilai gitu. Sehat dan kuat fisiknya, ya itu harus gitu ya. Nah, kita guru ya harus sehat dan kuat fisik ya. Jangan gampang sakit gitu kan. Nah, jadi kita akan berada di depan siswa, kalau lemah itu kan siswanya juga nggak enak ya kan. Gurunya lemah-lemah ya, atau maksudnya tidak ceria, tidak kuat gitu ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi gitu ya ketika berada di lapangan gitu. Sungguh-sungguh dan disiplin, ya ini penting di tengah-tengah sekolah nanti gitu ya. Kita harus nampak kesungguhan kita, disiplin, datangnya tepat waktu misalnya kan. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa PL sekian terlambat tadi datangnya misalnya kan. Nah ini kan tidak bagus ya, harus disiplin kita. Jam berapa di sekolah itu misalnya hadirannya gitu ya, kehadirannya ya kita datang gitu. Jam 7 misalnya, kata jam 7 kita datang. Ya. Jam 7.20 misalnya, jam 7.20 kita sudah maksimal sudah datang gitu ya. Dan bisa juga lebih awal sehingga memang orang melihat kita memang bersungguh-sungguh dan disiplin. Manajemen urusan dengan baik, kita harus juga membagi urusan kita dengan baik, manajemen, jangan berantakan gitu ya. Berantakan. Harus bisa membagi urusan kita, memanage urusan kita dengan baik gitu ya. Nah, ini penting gitu ya. Karena nanti akan ada tugas, akan ada waktu urusan dengan kampus, urusan dengan sekolah, urusan dengan pamong, urusan dengan dosen, urusan dengan yang lain, urusan keluarga. Jadi harus kita manage dengan baik gitu ya. Kalau tidak bisa keteteran gitu ya. Optimalkan waktu. Ya, mengoptimalkan waktu ya. Optimalkan waktu ya. Harisun ala waktihi. Ini kalau bahasa Arabnya ya, harisun ala waktihi. Harus kita optimalkan waktu-waktu kita untuk bisa semaksimal mungkin bermanfaat dan manajemen urusan tadi gitu ya. Kalau manajemen urusan ini dalam bahasa Arabnya munaza'an fi sumunihi gitu ya. Kemudian mandiri, ya mandiri. Jadi kita harus bisa menjadi pribadi yang mandiri, tidak tergantung orang lain, tidak tergantung kepada siapapun gitu ya, harus mandiri kita gitu ya. Harus bisa mandiri. Dan yang terakhir itu bermanfaat bagi orang lain. Kita harus bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus merasakan diri kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi siswa kita, bagi sekolah yang kita tempati itu, bagi guru-guru yang lain, bermanfaat. Dia merasakan kalau ada kita, oh ini luar biasa gitu ya. Sangat terbantu. Nanti mereka akan bicara itu kan. Alhamdulillah kemarin ada mahasiswa PL, guru dari Askia katanya kan. Nah, sangat membantu sekali gitu kan, kerja-kerja kita, tugas-tugas sekolah dibantunya, dia ringan ringan tangannya membantu gitu kan. Cekatan gitu kan. Nah, ini kan bagi sekolah itu akan menjadi catatan baik nih ya. Kita tidak segan-segan membantu gitu ya, ketika ada hal-hal yang perlu kita bantu di sekolah kita lakukan gitu ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dirasakan kehadiran manfaat bagi bagi masyarakat sekitarnya. Nah, ini kalau di PKG saya lihat seperti ini gitu ya, kompetensi ya. Dan ini sebenarnya dari apa yang kita bahas tadi sebenarnya inilah yang akan diamati gitu ya. Kalau dalam
PKG ini kan ya pengamatan gitu ya, kepribadian itu pengamatan dan pemantauan gitu ya. Nah, berarti guru bertingkah laku sopan. Nanti oleh guru pamongnya nanti kan ini yang akan dilihatnya gitu ya. Guru tingkah laku sopan bicara, penampilan, kemudian mau berbagi pengalaman, kemudian mampu mengelola pembelajaran, bersikap dewasa, menerima masukan, nah, dan lain-lain gitu ya. Nah. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutkan sedikit terkait dengan kepribadian ini. Ini saya baca dari buku $1 Million Habit ya, dari Brian Tracy. Ada 5 kebiasaan kata Brian Tracy ini untuk dalam kita menjaga hubungan yang dengan baik dengan orang lain. Ya. Pertama, penerimaan tanpa syarat. Ini juga penting gitu ya. Penerimaan tanpa syarat ini kita tidak membeda-bedakan orang gitu ya. Tidak membeda-bedakan orang. Siapapun kita terima. Itu maksudnya gitu ya. Ya. Jadi jangan kita hanya menerima orang-orang yang menurut kita dia misalnya bagus gitu ya, dari segi penampilan, atau kalau dari segi fisik misalnya yang bagus-bagus saja gitu ya. Nah, jangan seperti itu gitu. Ini karena dia tidak bagus atau secara fisiknya ada kekurangan kemudian tidak kita terima. Ini tidak boleh dalam kita menjaga hubungan. Dan bentuk penerimaan kita dengan orang lain itu salah satunya adalah dengan tersenyum gitu ya. Senyum. Ya. Ya, senyum yang baik itu bisa kan? Ya. Coba sekarang tersenyum. Jadi kata dalam teorinya itu kalau senyum itu cuma butuh 13 otot wajah. Ya. Cuma butuh 13 otot wajah kalau tersenyum. Tetapi kalau mengernyitkan dahi atau marah itu butuh 111 otot yang bekerja. Jadi lebih banyak otot wajah itu yang bergerak ketika marah dibandingkan ketika tersenyum. Nah, jadi senyum itu lebih gampang sebenarnya dibandingkan dengan marah gitu. Kalau kita senyum itu 13, kalau kita marah itu 111 ototnya yang bergerak gitu ya. Jadi agak lebih lebih susah sebenarnya marah daripada tersenyum gitu ya. Tapi kadang orang lebih gampang marah dibandingkan dengan senyum. Nah, ini yang agak terbalik gitu kan. Dikit-dikit marah gitu kan. Jadi ini perlu kita lakukan dan senyum gitu ya. Ini cara paling sederhana. Kita bertemu orang senyum, temu kepala sekolah senyum, temu siswa senyum, temu guru-guru yang lain senyum. Ini kan gampang aja sebenarnya gitu ya. Sehingga dengan senyum itu kita melepaskan hormon endorfin ya dari otak itu kan. Dan itu akan membuat kita bahagia kalau kita tersenyum. Tapi kalau cemberut aja, tidak menyapa gitu kan, itu kan akan membuat perasaan bahagia kita itu hilang gitu ya. Oke, itu yang berikutnya apresiasi. Apresiasi itu bentuknya ya terima kasih. Ini kan hal sederhana gitu ya. Hal sederhana. Ketika kita dibantu, kita ucapkan terima kasih Bu, terima kasih Pak, terima kasih anak. Nah, itu kan anak-anak kita membantu kita ya kita ucapkan juga terima kasih gitu kan. Makasih gitu kan. Itu adalah bentuk apresiasi kita kepada orang lain. Nah, itu akan membuat hubungan kita lebih baik dengan orang itu ya. Ketika kita melakukan apresiasi, terima kasih gitu ya. Ya, akan membuat orang lebih dihargai gitu ya. Berikutnya penghormatan. Penghormatan itu ya kita harus menghargai orang lain gitu ya, menghormatinya. Kalau guru-guru senior ya harus kita menghormati di situ. Misalkan di sekolah-sekolah berarti kan ada guru seniornya. Guru senior biasanya kan yang di pamong gitu kan. Atau kepala sekolahnya. Nah, itu harus kita hormati gitu kan, jangan dibawa sama gadang sih gitu kan.
dipanggilnya jangan semua kadang bu mari sebentar kan gitu kan. Pak kepala sekolah mari sebentar Pak kan. Enggak boleh juga seperti itu kan. Kita harus menghormatinya. Kalau kita berbicara dengan kepala sekolah atau dengan guru pamong, tentu harus kita yang menyempiri atau yang mendatanginya gitu kan. Jangan juga kita panggil-panggil aja dari jauh kan. Oh Pak Kapsek datang kemarilah sebentar gitu kan. Nah, ini tidak mencerminkan kepribadian yang baik dari kita. Atau berbicara teriak-teriak gitu kan dari jauh gitu kan, itu juga tidak menghargai namanya. Kalau kita mau berbicara ya didekati gitu ya, jangan jauh. Misalnya bapak itu jauh di sana, kita di sini, kita panggil-panggil atau kita teriak-teriak, itu enggak bagus. Berikutnya persetujuan. Ini dengan memberikan pujian kepada orang, memuji orang gitu ya. Itu akan membuat hubungan kita lebih baik gitu ya. Ya. Itu akan meningkatkan penghargaan diri orang lain, itu akan meningkat kalau dia dipuji gitu ya. Ya. Dia akan meningkat penghargaannya gitu ya. Anak-anak kita ya dipuji kan, bagus nih datangnya tepat waktu, ini luar biasa, ini patut ditiru. Ini kan dia akan meningkatkan gitu ya, penghargaan, kepercayaan dirinya akan meningkat gitu ya dengan adanya pujian. Dan pujian itu kalau dalam teorinya itu harus spesifik gitu ya, harus spesifik. Misalnya anak kita biasa terlambat, kemudian sekali dia datang tepat waktu, kita puji dengan datang tepat waktunya itu. Jadi bukan pujiannya tidak bersifat umum gitu ya, tapi pujian bersifat spesifik. Alhamdulillah ya si Budi hari ini tepat waktu datang ke sekolah, ini perlu dipertahankan ya gitu kan. Jadi itu kita puji, dan itu akan membuat hubungan kita, penghargaan kita dan juga kepercayaan dirinya akan meningkat, dan kemungkinan besar akan dipertahankannya, akan dilakukannya lagi berikutnya gitu ya. Nah, besok dia akan tetap datang tepat waktu karena sudah dipuji gitu kan. Tapi kalau tidak dipuji, termasuk kita juga kadang kan kalau tidak ada dipuji kan, malah tidak dipuji dah kan. Awal tepat waktu nak jadi dipuji dah kan. Jadi memang harus kita lakukan gitu ya. Baik, kemudian yang kelima, yang terakhir itulah memberikan perhatian, mendengarkan ya. Berikan perhatian itu dengan mendengarkan. Ini keterampilan yang harus kita bangun juga, keterampilan mendengarkan. Orang kadang suka menjadi pembicara tetapi tidak suka menjadi pendengar gitu ya, pendengar yang baik. Nah, jadi ini harus kita jaga gitu ya. Jangan sampai orang lagi bicara gitu kan, misalnya guru lagi bicara atau orang-orang lagi bicara, kemudian kita potong, kemudian kita kita sela kan, kita berbicara juga. Ini kan bagian dari kebiasaan yang tidak baik. Kita harus dengarkan itu ya. Karena memang keterampilan mendengarkan itu ternyata lebih sulit daripada keterampilan berbicara gitu ya. Karena orang memang pada hakikatnya punya naluri untuk berbicara gitu ya, bicara. Dan mendengarkan itu agak sedikit kurang gitu ya. Jadi kadang orang mendengarkan itu untuk menunggu kesempatan berbicara gitu kan. Jadi dia tidak fokus dengan apa yang didengarkan, tetapi dia fokus dengan apa yang ingin disampaikannya gitu. Lamona ngecek ya, lamana ini berbicara gitu kan. Bilo akan ngecek, sehingga dia mencari-cari kesempatan untuk berbicara. Oke, itu teman-teman semuanya. Ini kutipan dari Anthony de Saint gitu ya. Jadi kata beliau mengatakan, semakin banyak kita memberi, maka akan semakin banyak kita memiliki. Semakin banyak kita memberi, akan semakin banyak kita memiliki, atau semakin banyak kita mendapatkan.
Semakin banyak kita berkontribusi, memberi atau melakukan sesuatu, maka akan semakin banyak yang akan kita dapatkan. Itu maksudnya gitu ya. Semakin banyak kita mengambil air, katanya kan sini, maka semakin berlimpah air yang akan mengalir di situ. Gitu. Jadi memang kita tidak boleh hitung-hitungan gitu ya. Ya, kalau dalam kita nanti sekolah pertolongan yang kita berikan kalau bisa jangan sampai kita hitung-hitungan. Bola banyak kok. Ya. Kemudian kita hitung-hitungan gitu ya. Ya jangan, karena semakin banyak kita memberi itu akan semakin banyak juga akan kita dapatkan nanti insyaallah. Gitu ya. Allah akan yang akan membalasinya. Gitu. Baik, ini juga tambahan saja yang coba saya baca dalam buku Tarbiyatul Aulad itu ada 5 karakter dasar guru teladan itu, karena kita akan menjadi teladan gitu ya. Ya, tadi juga sudah disampaikan sedikit itu ya. Pertama, niat ikhlas harus kita jaga niat kita. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan kita dengan Allah, ini harus kita jaga. Nah, menjaga hubungan dengan Allah itu ya dengan ibadah gitu ya. Jangan sampai ibadah kita itu tertinggal gara-gara kerja. Ini sangat tidak boleh gitu ya. Sebuah kesalahan yang sangat besar kalau terjadi seperti itu gitu ya. Apalagi kita di askia gitu ya. Gara-gara kerja kemudian sholat lupa misalkan, atau sholat tinggal. Ini suatu hal yang tidak boleh terjadi gitu ya. Karena standar muslim itu dia manajemen waktunya adalah waktu sholat. Manajemen waktu seorang muslim itu waktu sholat. Ketika waktu sholat ya berhenti semuanya gitu. Tidak ada urusan gitu ya. Mau kita sedang rapat, mau sedang mengajar ya, makanya harus diatur waktunya. Jangan sampai waktu sholat itu kita isi dengan kegiatan yang sifatnya akan mengganggu gitu ya. Nah, ini harus kita jaga. Jangan sampai juga ya kalau termasuk di sekolah nanti kalau terjadi hal seperti ini harus kita ingatkan sebenarnya. Boleh saja kita ingatkan atau kita coba pelan-pelan gitu ya. Misalnya pas waktu sholat masih mengajar misalnya kan, atau jam pelajarannya waktu sholat masih ada. Ini perlu kita sampaikan ke guru atau sekolahnya gitu ya. Kalau bisa jam sholat itu jangan sampai, jangan waktu belajar itu masih ada gitu ya. Ya waktu sholat ya kita harus tetap harus kita sholat gitu ya. Ya kalau bisa sholatnya berjamaah gitu kan, jamaah bersama-sama dengan anak-anak juga, dengan guru ya. Itu harus kita jaga gitu. Menjaga hubungan dengan Allah. Kemudian ilmu harus selalu belajar ya. Jangan cepat puas dengan ilmu yang didapatkan di kampus atau di sekolah gitu ya. Harus banyak belajar, banyak baca buku, banyak berdiskusi ya. Termasuk di sekolah itu kan guru-guru senior itu pasti punya banyak pengalaman nanti kan. Ya harus banyak belajar dari dia, diskusi. Jangan kita tidak berinteraksi dengan guru pamong kita itu ya. Guru pamong itu kan gunanya untuk kita belajar sebenarnya. Pengalaman guru pamong itu ya, bisa kita dapatkan kalau kita tanya, kalau kita diskusi kan. Jadi kalau tidak tanya, kadang guru pamong itu nggak lo hanya sampaikan deh gitu kan. Dia akan diam juga kalau kita tidak tanya. Makanya kita harus banyak bertanya, banyak belajar, banyak diskusi gitu kan. Keempat, sabar. Ya harus banyak sabar. Emotional intelligence. Sabar dengan guru, sabar dengan sesama guru PL, sabar dengan anak-anak, sabar dengan sekolah-sekolah gitu kan. Harus banyak sabar kita, jangan emosi yang ditonjolkan gitu ya. Ya. Kemudian bertanggung jawab. Kita harus bisa jadi teladan dalam semua hal gitu ya. Dalam tadi misalnya dalam pakaian, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam kecerdasan sosial, kecerdasan kepribadian. Kita harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi anak-anak kita, bagi guru, bagi teman-teman kita. Nah, ini tambahannya tadi dalam 10 karakter guru tadi sebenarnya sudah ada gitu ya. Cuma ini tambahannya di dalam buku Tarbiyatul Aulad saya baca gitu ya. Ada karakter guru yang harus kita lakukan.
Oke, ini yang terakhir ini. Perlu diingatkan juga, pesankan terkait dengan amalan yaumi atau apa namanya ya, ibadah kita ketika kita berada nanti di sekolah atau di tempat PL ini jangan sampai kita lupakan, harus kita jaga gitu ya. Amal yaumi kita, sholat fardu tepat waktu terus dijaga, jangan sampai lupa atau jangan sampai tinggal gitu kan. Itu amal yaumi kita yang akan berpengaruh kepada jiwa anak-anak itu sebenarnya gitu ya. Keteladanan itu dibangun dari amal kita sebenarnya. Jadi kalau kita, karena dalam teori pendidikan itu kan dikatakan perbuatan itu lebih banyak pengaruhnya dibandingkan dengan perkataan gitu ya. Ya, jadi persentase pengaruh perbuatan kita atau pengaruh kepribadian kita itu lebih besar dibandingkan dengan pengaruh perkataan. Kita menyuruh anak sholat, misalnya kan, sholat, sementara kita tidak sholat, itu akan sedikit dampaknya dibandingkan kita menyuruh mereka sholat, kita duluan yang sholat gitu ya. Ayo kita sholat sama-sama tepat waktu, misalkan, atau berjamaah, kita langsung yang sholat, kemudian anak-anak itu akan mudah mengikutinya dibanding kita menyuruh-nyuruhnya. Ibarat kata orang seperti agen bis gitu kan, ya dia menyuruh orang pergi kan, sementara dia tidak pergi kan. Padang gitu ya kan. Jadi pas nanti dia turun, dia tidak pergi ke Padang gitu ya. Jadi ini tidak tidak boleh kita lakukan. Kemudian baca Al-Quran. Ya, ini mungkin di kampus atau di sekolah nanti di guru pamong juga nanti akan disampaikan gitu ya. Tapi ini menambahkan bagian dari kompetisi kepribadian sebagai guru yang berada di Askia sebenarnya gitu ya. Bahwa kita memang amalan-amalan kita ini harus kita jaga. Jangan sampai kita PL tidak punya waktu untuk baca Quran gitu kan, kesibukannya jangan sampai terjadi gitu ya. Ya, baca Quran setiap hari gitu ya. Kemudian kalau bisa ya sholat sunatnya, ada sholat duhanya, ada sholat tahajud gitu kan. Kita sempatkan lah gitu ya. Minimal 2 rakaat di tempat kita kerja itu, tempat sekolah kita itu sholat duha gitu kan. Kalau perlu kita usulkan kepada sekolahnya untuk ada sholat duha berjamaah misalnya kan, atau ada sholat duha, ada waktu untuk sholat duha misalnya kan. Kemudian ada zikir ya, zikir ini bisa untuk menjaga kita sebenarnya. Banyak zikir-zikir yang kita bisa baca. Itu ada zikir masurat gitu ya, zikir pagi petang, menjaga kita apalagi di tempat-tempat baru gitu kan, kita harus banyak membaca zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim misalnya kan. Bagaimana kita berlindung kepada Allah agar berada di tempat yang baru, kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu mungkin sharing kita pagi ini terkait dengan bagaimana kita membangun kompetensi kepribadian, dan ya slide-nya udah habis ya. Kepribadian dan kompetensi sosial, ya mudah-mudahan kita bisa, ya ini tadi sebenarnya sudah gitu ya, ini sudah dijelaskan tadi satu persatu. Ada 10 tips membangun kepribadian gitu ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru-guru yang guru-guru yang memang menghasilkan anak-anak didik yang luar biasa nantinya, guru-guru yang hebat gitu ya, yang akan menjadi panutan dan teladan bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Oke, barangkali itu saja dari saya untuk sesi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi teman-teman semuanya. Apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bisa kita terapkan dan kita bisa lakukan di tempat kita nanti PL masing-masing gitu ya. Barangkali dari saya itu saja. Mohon maaf kalau kekilapan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.